Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Haryadi, Salam Guru Penggerak Angkatan 6 dari Kota Banjar, bertempat tugas di SDN 2 Kujangsari, Kota Banjar. Bersama saya sudah hadir dua orang hebat. Yang pertama adalah rekan sejawat guru saya di sekolah. Perkenalkan, saya Indra Lusmana, rekan sejawat dari Saudara Didik Haryadi. Dan pengajar praktik. Saya Pupu Masito, bertempat tugas di TK Negeri Pembina Kota Banjar. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching pasca observasi pembelajaran. Assalamualaikum Bapak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah, kondisi siang hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah kalau misalkan semuanya sehat. Siang ini apakah ada kesibukan? Kesibukan seperti biasa, jadi mengajar. Kebetulan jam mengajar saya sudah selesai, jadi sekarang jam istirahat. Tapi mungkin masih ada sisa waktu biasa untuk beres-beres. Tadi mengoreksi jawaban siswa dari soal latihan tadi. Alhamdulillah, berarti kalau misalkan di pembelajaran di kelas sudah selesai, saat ini kita bisa berbincang-bincang santai, Pak. Siap. Alhamdulillah. Pak Indra, Ya. bagaimana nih perasaan kemarin setelah diobservasi? Oke, kemarin ya pastinya lega Pak Didik ya, lega plong dalam artian termasuk juga kemarin ada banyak masukan dari Pak Didik ya dalam pelaksanaan realisasi kemarin. Alhamdulillah intinya sudah terlaksana, paling tidak itu sudah terlaksana. Walaupun misalkan ada 1-2 kekurangan, itu akan perbaikan saya. Merasa puas dengan pembelajaran atau masih ada sedikit yang mengganjal? Untuk dari segi aktivitas siswa ya, kalau dari segi aktivitas saya merasa cukup puas karena anak-anak terlihat antusias untuk aktif dalam hal ini dalam mencari materi ya. Dan sekali mungkin begitu juga melihat anak-anak itu seperti ada yang ya kesana kemari, bahkan ada yang bertabrakan seperti itu. Dari segi aktivitas saya merasa puas. Mungkin di akhir-akhir mungkin ya di bagian evaluasi dan tidak perlu perbaikan lagi ke depan. Nah, alhamdulillah kalau misalkan terpuaskan. Ada merasa deg-degan atau merasa takut gak menerapkan sebuah inovasi nih? Soalnya ini kan metode baru. Ya. Berbicara takut tidak takut ya mungkin juga manusiawi ya Pak Didik ya. Pasti ada keraguan dalam hati kira-kira ini berhasil atau tidak. Karena bagaimanapun ya begini ya, saya baru pertama kali mempraktekkan hal ini. Kebetulan ada istilahnya kondisi tiap anak kan berbeda-beda. Saya paham masih asiden, saya bilang setiap pembelajaran seperti biasa agak pasif. Takutnya mereka yang pasif ini tidak bisa mengikuti pembelajaran. Itu mungkin yang saya bikin deg-degan. Takutnya tidak semua anak bisa mengikuti dengan maksimal. Jadi yang bisa saya tangkap, Pak Indra sudah merancang sebuah pembelajaran dengan inovasi metode baru, yakni salam tempel. Karena ini baru pertama kali dilaksanakan, takutnya anak-anak seperti apa belum bisa beradaptasi. Tapi dalam pelaksanaannya bagaimana? Alhamdulillah sesuai harapan. Ya untuk pelaksanaan alhamdulillah mungkin ya akan bisa dibilang sesuai dengan harapan. Mengapa? Karena mungkin dari segi aktivitas dulu. Nah, selama ini di tematik khusus semua pembelajaran IPS bisa dibilang anak itu sedikit bagaimana ya bosan dengan IPS. Kenapa? IPS itu hubungannya dengan masa lampau, hal-hal yang bisa dibilang mungkin hafalan. Jadi kalau ada muatan pelajaran yang berbau IPS, apalagi mengenai kondisi politik, bisa dibilang kurang menarik bagi anak-anak. Jadi dengan penerapan metode tersebut, alhamdulillah dalam proses pembelajaran anak-anak terlihat aktif mencari materi dalam hal ini sesuai dengan perannya masing-masing. Walaupun di dalam pelaksanaannya ada yang salah mencatat memasukkan di kolom harusnya di negara ini memasukkan di negara ini, tapi secara umum saya merasa cukup puas. Berarti rencana
laksanakan cukup bukan cukup tercapai, sudah tercapai, sehingga tujuan pembelajaran juga alhamdulillah sudah tercapai ya. Melalui metode inovasi metode ini, motivasi, kemudian interaksi, diskusi, kerjasama semuanya bisa terpadu sehingga anak-anak juga sangat semangat, sangat semangat sehingga pembelajaran menjadi aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Alhamdulillah refleksi singkat dari Pak Indra sudah tersampaikan. Selanjutnya nih, untuk rencana aksi ke depan melalui pengalaman supervisi di kali ini, apakah ada rencana aksi untuk kedepannya, tindak lanjut seperti apa nih untuk inovasi selanjutnya? Untuk rencana tindak lanjut khususnya pada yang mungkin kemarin juga mungkin sedikit melihat ya dalam proses evaluasi khususnya dalam teknik tempel yang secara, kalau tadi mungkin kalau tempel secara coding artinya itu ya begitu. Dalam hal ini dalam proses evaluasi juga kami menerapkan tempel yang sesungguhnya begitu. Menggunakan lem kertas label seperti itu. Nah mungkin nanti dalam proses pelaksanaan saya akan merancang mungkin lebih sedikit lagi agar anak-anak tidak bingung nih salah tempel kalau misalkan kelompok terakhir atau utama saat tidak kebagian lagi kolom, sebenarnya kolomnya sudah diambil misalkan nama negara tapi ditempelnya nama tambah, siswa terakhir dalam kelompok terakhir misalkan tugas bingung mau ditempel di mana. Mungkin saya kasih ruang tambahan katakanlah misalkan jadi ada tambahan di sampingnya, jadi kalau di ditempel masih ada ruang untuk menempel. Jadi mungkin di situnya minta jadi. Saya juga mungkin berencana ke depan mungkin menerapkan metode ini di tema lain mungkin dengan materi pokok maupun pelajaran yang lainnya. Ini dia IPS yang lainnya kita coba di dalam pokok yang lainnya misalkan di IPA yang dominannya atau di matematika yang Jadi yang bisa saya tangkap melalui penerapan metode tersebut, pembelajaran sudah sukses, akan ada beberapa perbaikan-perbaikan khususnya di mata pelajaran IPS, tetapi bukan hanya di metodenya saja, tetapi akan diterapkan juga ya di mata pelajaran dan mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah. Apakah ada hambatan dalam menerapkan ini selain dari kelas, apakah dari waktu persiapannya, apakah dari dukungan dan fasilitas sekolah? Untuk hambatan mungkin lebih kepada persiapannya, karena untuk menyiapkan materi saja, kemudian di dalamnya kalau misalkan paling tidak ada 10 negara, otomatis saya harus menyiapkan 10 materi, kemudian belum lagi kelas rekapnya, ada rekap untuk tiap anak, tiap kelompok, dan untuk lembar evaluasinya. Jadi bisa dibilang butuh persiapan, tidak cukup istilahnya satu malam. Jadi misalkan saya mau mengajarkan di tema yang lain dengan muatan utama yang berbeda, mungkin saya harus menyiapkan paling tidak 1-2 hari sebelumnya menjelang seperti itu. Berarti kalau misalkan dalam pembelajaran tematik selama 1 minggu itu dari PB1 sampai PB6 kemungkinan berapa pelajaran? Bisa diterapkan. Bisa diterapkan mungkin paling tidak 1 ya, paling tidak 1. Supaya mungkin paling tidak anak-anak tidak bosan dengan tatakan diskusi, ceramah, penugasan. Ya paling tidak saya harapkan sih ada variasi lah pembelajaran. Bagus juga tuh kalau misalkan si metode salam tempel ini diterapkan, direncanakan 1 kali dalam 1 minggu ya, 1 subtema. Kalau tiap hari juga mungkin anak-anak bosan ya. Bosan, saya juga repot. Kitanya repot, anak-anak juga bosan. Nah, untuk mengantisipasi nih di mata pelajaran lain, sudah terpikirkan belum akan ada perbaikan apa lagi? Untuk perbaikan mungkin saya ingin coba di luar ruangan nanti. Saya ingin coba di luar ruangan, misalnya khususnya mungkin apalagi kalau misalnya ada muatan temanya mungkin yang berhubungan dengan alam. Saya benar-benar akan melakukan di luar ruangan, katakanlah mungkin di kebun atau di taman. Jadi istilahnya
selain daripada memaksimalkan metode tempel tersebut, kita juga bisa langsung ke media real di lapangan supaya anak juga mungkin tidak bosan belajar terus di dalam ruangan seperti itu. Jadi proses saintifik yang 5M-nya itu di kurikulum 2013 bisa terlaksana dari mana aja? Iya. Alhamdulillah. Praktek sudah, topik sudah, kemudian rencana tindak lanjut sudah. Kemudian terakhir nih, Pak Indra, dukungan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan guru selama ini bagaimana dalam mendukung proses pembelajaran yang Pak Indra laksanakan? Alhamdulillah, saya di Dinas Pendidikan Pujang Sari ini bisa dibilang sudah seperti dengan saudara sendiri. Keluarga bahkan beberapa keluarga kedua kan. Jadi rekan-rekan sangat mensupport ketika saya mempunyai ide, kemudian mencoba memaparkan kepada rekan-rekan, kemudian rekan-rekan berusaha untuk membantu istilahnya apa yang menjadi kekurangan saya coba dilengkapi oleh rekan-rekan, termasuk mungkin saat setelah kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktik istilahnya saya juga meminta saran kepada rekan-rekan dan alhamdulillah kepala sekolah dan rekan-rekan sangat mendukung dan memberikan saran serta perbaikan untuk ke depan. Alhamdulillah berarti suportif ya, Sangat suportif. Terakhir lagi saya katakan area pengembang. Nah, kalau misalkan metode pembelajaran yang saya tangkap Pak Indra sudah memiliki inovasi, kemudian gagasan dan sudah mulai diterapkan di kelas. Selain di metode, banyak lagi kan aspek-aspek pembelajaran yang harus kita penuhi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Barangkali kedepannya area pengembangan yang ingin Pak Indra kembangkan. Ya, untuk kedepannya mungkin saya akan coba fokus di evaluasi. Intinya saya berharap sih harapan saya jadi evaluasi itu selama ini mungkin saya lebih terfokus kepada yang sifatnya tertulis. Ya, tertulis. Saya jujur saya belum bisa memaksimalkan teknik evaluasi yang secara lisan. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk evaluasi, mungkin mencoba anak agar dengan lisan paling tidak si anak dituntut untuk lebih berani lagi menyampaikan idenya, gagasannya. Kalau bisa dibilang kalau secara tulisan saya kurang bisa mengetahui potensi anak yang secara verbal si ABC ini kurang terlihat. Ini juga mungkin secara lisan saya bisa lebih memantau ternyata si Irten bisa ngomong. Dalam hal itu pengalaman juga mungkin beberapa tahun ke belakang ada siswa yang kalau ulangan tertulis itu hasilnya bisa dibilang kurang memadai lah, memang seringnya bisa di bawah KKM. Tapi ketika saya coba secara lisan, dalam hal ini mungkin praktek saja menyanyi, suaranya bagus. Ketika saya coba tanya jawab, misalkan masalah sedikit saja mungkin mengenai pertanyaan, bisa menjawab dengan lancar. Padahal kalau ulangan hasilnya kurang maksimal. Mungkin dari situ saya mencoba menarik kesimpulan ternyata mungkin ya anak mempunyai kelemahan masing-masing. Jadi dalam hal ini mungkin perjalanan waktu saya belum bisa memaksimalkan teknik penilaian. Mungkin ya di poin ini ke depan saya ingin berupaya untuk lebih melakukan evaluasi secara lebih bervariatif. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah saya mengikuti Pak Indra ini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian sekarang pasca pembelajaran. Alhamdulillah saya sangat tersentuh sebagai rekan guru sejawat. Ternyata rekan saya di sekolah sudah memiliki gagasan. Ini anak pembelajarannya dikembangkan seperti apa? Mulai dari tadi ya, diferensiasi konten. Dari ada gambarnya, ada teksnya, kemudian ada tulisan-tulisannya, kemudian mendukung gaya belajar juga, ada yang visual dalam bentuk gambar, bergerak otomatis ya, anak-anak sangat aktif di kelas, kemudian yang audio juga difasilitasi, kemudian sekarang sudah masuk ke diferensiasi produk ya, diferensiasi produk di dalam bentuk evaluasi hasil belajar. Itu sekali kalau misalkan tadi disampaikan sama anak itu hasil belajar itu merupakan perubahan tingkah lakunya yang tidak bisa menjadi bisa, yang
lambat jadi cepat, yang kurang paham menjadi paham. Itu tidak hanya bisa diukur melalui tes tulis ya, Ya, betul. betul sekali, bisa dengan lisan, bisa dengan menyanyi, bisa dengan gambar, bisa Ya. dengan proyek. Nah ternyata Pak Indra ini sudah memiliki gagasan untuk menerapkan diferensiasi produk. Nah mudah-mudahan kedepannya gagasan dan rencana ini bisa terrealisasi. Kira-kira Pak, di subtema atau di pertemuan kapan akan diterapkan diferensiasi produk ini? Untuk diferensiasi produk kebetulan di tema 6 ini atau ya menginjak subtema 3, kebetulan di muatan pelajaran SBDP ada materi mengenai poster reklame. Nah, mungkin di materi ini ini saya akan coba untuk menerapkan diferensiasi produk. Alhamdulillah sudah mulai ada komitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Oke demikian Pak Indra, terima kasih atas waktunya. Barangkali ada tambahan dari Bu Puput? Saya sih cuman bilang satu kata aja, amazed. Terima kasih Bu Puput atas perhatiannya, Pak Indra atas waktunya. Demikianlah proses percakapan supervisi berbasis coaching, mulai dari pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan sekarang pasca pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.